Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kakak akan membahas mengenai peta lapangan. Tentu adik-adik semua ada nih yang belum mengetahui tentang apa itu peta lapangan. Tapi tenang aja, kakak akan membahas peta lapangan mulai dari pengertian sampai ke cara membuatnya. Nah, jadi materi peta lapangan ini merupakan materi yang sangat penting, apalagi untuk adik-adik penggalang, karena selain memiliki banyak manfaat juga meningkatkan keterampilan adik-adik semua. Jadi, peta lapangan itu merupakan peta yang menggambarkan luas dan bentuk suatu daerah seperti perkemahan, lapangan, atau daerah-daerah tertentu. Nah, tujuan peta lapangan adalah untuk menggambarkan keadaan dan juga kondisi suatu lapangan atau daerah sekitarnya dalam skala terkecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan yaitu penentuan skala, penentuan batas-batas dan juga sudut dalam membuat peta lapangan, dan juga penentuan jarak pusat sampai ke sudut yang sudah ditentukan, sudut atau batasnya. Nah, gimana sih Kak cara membuat peta lapangan? Jadi, untuk membuat peta lapangan itu sangat mudah. Nah, berikut penjelasan kakak mengenai cara membuat peta lapangan yang sangat mudah. Cekidot. Jadi yang perlu disiapkan yaitu pertama adalah kertas yang sudah digambar format peta lapangan. Jadi seperti ini. Bagian bawahnya itu, ini kakak sudah isi ya sebelumnya, jadi biar kita tidak terlalu lama di videonya, jadi kakak sudah isi. Di sini di bawah sendiri itu ada data, nama, kode regu, gugus depan, pangkalan, dan tujuan untuk pembuatan peta lapangan ini untuk apa. Lalu di sebelah sini itu ada keterangan tanggal, tempat dan tanggal. Lalu ada pembuatan, si pembuat siapa dan ditandatangani. Lalu di atasnya ini ada keterangan objek yang meliputi objek itu sendiri. Jadi nanti tergantung ya, objeknya ada 4 atau 5 atau bahkan 3. Jadi di sini, di contoh kakak ini, kakak akan menggunakan objek yaitu 5 objek. Ada A, B, C, D, E. Nah, yang A pohon kelapa, B pohon jambu, C tiang lampu, D pohon rambutan, dan E tiang lampu juga. Lalu kakak sudah menuliskan arah-arahnya. Jadi arah-arah ini didapat ketika kita sudah pengambilan data. Lalu ada jarak. Kenapa jarak yang kakak tuliskan ini hanya A dan B, yang lainnya belum? Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ya. Sekarang kakak menjelaskan tentang formatnya dulu. Lalu skala. Ini kita bisa tentukan setelah kita dapat arah dan juga jaraknya. Untuk lokasi, ini sesuai dengan lokasi pengambilan data kita atau pembuatan peta lapangan kita. Lalu cuaca, tanggal, dan juga waktunya. Jadi waktu mulai sampai selesai, sampai dengan formatnya itu selesai gitu ya, berapa. Lalu di bagian atas itu ada kolom kecil. Ini kakak buat 5 x 5 cm. Ini berguna untuk penggambaran insert atau preview dengan skala yang lebih besar dari skala yang di bawah ya. Ini kita harus tentukan juga. Jadi kita menentukannya di akhir gitu. Tetapi karena kakak sudah latihan dulu ya tadi, jadi ini kakak sudah tentukan berapa untuk skalanya. Lalu jangan lupa di tengah-tengah ini kita tuliskan judulnya, peta lapangan atau yang lainnya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah penulisan tanda utara. Jadi tanda utaranya itu ada di mana, ini juga harus dituliskan. Jadi kalau tidak ada tanda utaranya ya ini nggak tahu kan nanti
peta lapangannya itu hadapnya kemana atau arah utaranya ada di mana gitu. Nah lanjut, jadi seperti ini, kakak akan menjelaskan sedikit tentang cara pengambilan datanya. Kakak jelaskan menggunakan coret-coretan saja ya. Jadi misalnya kita mulainya terserah mau dari titik mana, tetapi di sini kakak akan mencontohkan kita mulai dari titik A. Ini misalnya kita ada di A, itu tadi kan pohon kelapa ya, ada di pohon kelapa. Nah alat dan bahan yang harus dibawa selain kertas coret-coretan tadi yang kita gunakan itu kompas bidik yang seperti ini ya, kompas bidik, lalu kertas itu, dan juga tongkat pramuka. Nah, setelah kita ada di sini, kita menggunakan kompas untuk membidik ke arah B. Jadi kakak contohkan untuk pengambilan datanya A dan B. Jadi dari titik A kita bidik dulu ke arah B. Ada berapa nih? Jadi untuk cara pembidikan nanti kakak akan jelaskan di video yang lain ya. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Jadi untuk video ini hanya fokus kepada pembuatan peta lapangan saja. Nah setelah itu kita bidik nih ke arah B. Oh dapatnya 30 derajat. Lalu kita jangan berpindah dulu, kita bidik juga ke arah C. Ke arah C itu kita dapat katakanlah 75 derajat. Lalu ke arah D itu kita dapatnya 120 derajat. Dan ke arah E kita dapat 143 derajat. Ini sudah ya, kita sudah dapat semuanya. Lalu kita berjalan dari titik A dan titik B, di mana titik B tadi adalah pohon jambu ya kan? Dan titik C ini tiang lampu, titik D ini pohon rambutan, dan titik E ini juga tiang lampu. Kita berjalan dari titik A dan titik B, kita jalan. Nah setelah kita ukur, kita kan sudah berpindah ke sini. Ini ada 35 meter. Lalu dari titik B ini kita juga bidik ke arah titik C, yang mana kita dapat 118 derajat. Lalu ke titik D ini kita dapat 152 derajat, dan ke titik E ini kita dapat 185 derajat. Itu. Nah, untuk pengambilan peta lapangan ini hanya sampai sini saja. Jadi biar lebih enak dan ringkas. Jadi adik-adik semua tidak perlu yang namanya mengukur dari titik A, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke A lagi. Itu tidak usah. Jadi hanya perlu A ke B saja. Dan dari A hanya ambil derajat atau sudutnya ke arah yang lainnya, ke B, C, D, E, dan juga setelah berjalan ke B juga ambil berapa derajat ke C, D, E. Nah setelah dapat data seperti ini, kita tuliskan di format. Nah kakak sudah tuliskan. Lalu setelah itu kita masuk ke pembuatan peta lapangannya. Lalu selanjutnya untuk membuat peta lapangan kita tentukan dulu titiknya. Jadi penentuan titik ini berguna agar gambar yang nantinya kita buat itu pas di, setidaknya berada pas di tengah format, tidak terlalu geser ke kanan ataupun ke kiri. Jadi hasilnya bisa cantik gitu ya. Lalu setelah menentukan titik, ini titik mulai kita, tadi kita mulai di A. Setelah itu kita menggunakan yang namanya protraktor. Fungsi protraktor ini sama seperti kompas. Jadi di sini ada angka-angka yang menunjukkan seperti kita menggunakan kompas.
Lalu tengah-tengah protraktor yang sudah kita beri tali ini, gunanya tali pada protraktor ini akan mempermudah kita untuk menentukan titik-titik bidiknya. Setelah itu, karena tadi data yang kita buat ini untuk B 30 derajat, kita cari 30 derajatnya itu ada di mana. Kita lihat, oh 30 derajatnya ada di sini. Kita titik, kita beri tanda ya. Setelah itu titik C itu 75 derajat. Kita cari 75 derajat ada di sini. Lalu jangan lupa diberi tanda juga. Setelah itu titik D. Titik D ada 120 derajat. Kita cari 120 derajat. Ada di sini, kita beri tanda. Dan juga yang terakhir titik E ini ada 143. Kita cari 143 ada di sini. Kita beri tanda. Nah, setelah semuanya sudah diberi tanda, protraktornya kita bisa lepas dan kita ambil penggaris. Kita membuat garis bantu ya menggunakan penggaris. Jadi garis bantunya seperti ini. Dari titik A tadi kita bikin garis putus-putus ya, garis bantu putus-putus ke titik B 30 derajat. Panjang saja tidak apa-apa karena ini nanti fungsinya untuk bantu garis bantunya. Kita beri tanda B kecil. Lalu setelah itu kita sudah buat ini ya yang titik pertama. Lalu kan tadi kita berjalan dari titik A ke titik B sejauh 35 meter. Nah, sedangkan kita tadi sudah menentukan skalanya yaitu 1:500. Nah, 35 meter ini kita jadikan ke senti dan kita kalikan skalanya. Jadi hasilnya itu ada 7 cm. Setelah kita ketahui hasilnya itu 7 cm, maka kita berjalan atau kita tarik garis 7 cm ke arah B. Ini ya, ini 7 ada di tengah-tengah, 7 di sini, berarti titik B nya ada di sini. Ini kita beri tanda B besar. Ini untuk tandanya, titiknya, tanda titiknya. Lalu ketika kita berada di titik B tadi, kita juga mengambil arah atau sudutnya ya. Nah, sama seperti halnya kita di titik A tadi, kita juga mengukur arahnya. Protraktornya kita letakkan di tengah-tengah titik B ya. Kita cari pokoknya dia tidak boleh miring. Lalu kita lihat di sini untuk dari B ke C itu 118 derajat. 118 ada di sini. Nah, ini kita titik dulu. Lalu setelah itu ke D 152. Jadi ada di sini. Nah, setelah itu ke titik E yaitu 185. Kita lihat, kita cari 185. Oh, di sini. Nah, ini kita titik. Nah, setelah itu protraktornya kita lepas lagi. Kita gunakan penggaris untuk membuat garis bantu sama seperti tadi. Nah, ini kita beri Lalu setelah ini kan belum jadi nih bentuknya. Nah, perpotongan-perpotongan ini itulah yang menjadi titik. Ini A, B, ini kan ada garis bantu C dari
titik A dan garis bantu C dari titik B. Nah, di sini berarti ini adalah titik C. Lalu perpotongan garis bantu D dan D ini juga menjadi titik D. Lalu yang sini berarti menjadi titik E. Setelah kita tahu titik-titiknya, kita lalu gambar menggunakan pulpen ya, dan di garis tebal. Nah, ini untuk gambar peta lapangannya. Sekarang kita tinggal finishing, kita pertebal garis titiknya, gambar atau keterangan titiknya. Ini kita tulis di sini gitu ya. Nah, setelah itu kita gambar peta lapangan ini ke versi kecilnya atau di versi insert previewnya. Jadi dengan skala 1:1500. Ini kita gambar sama seperti ini, tetapi kalau yang di sini itu garis bantunya tidak perlu kelihatan. Jadi tinggal garis-garisnya aja gitu ya. Oh ya, setelah ini jadi, nah ini kita baru bisa memasukkan jaraknya. Karena jarak yang kita ketahui tadi kan baru dari A ke B. Lalu kita ukur nih dari B ke C, C ke D, D ke E ke A itu berapa. Lalu kita kalikan dengan skala dan kita jadikan ke meter, itu nanti ketemu hasil jaraknya. Nah, ini dia adalah hasil akhir dari peta lapangan. Ini untuk jaraknya sudah ditambahkan ya dari data ini tadi, sudah kakak masukkan. Lalu di previewnya juga sudah kakak gambar. Jadi previewnya itu seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai cara membuat peta lapangan. Bagaimana? Tentu mudah kan? Kakak yakin adik-adik di rumah juga pasti bisa membuat peta lapangan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video kakak sampai habis. Jangan lupa like video kakak ini kalau adik-adik suka dengan penjelasan kakak. Jangan lupa juga komen untuk memberikan saran mengenai materi apa saja yang akan kakak bahas di video selanjutnya. Jangan lupa share untuk membagikan informasi dan materi kakak ini agar teman-teman di luar sana juga bisa belajar bersama dengan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kakak ini untuk adik-adik semua mengetahui update terbaru materi dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.